Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial atau sharing ya tentang info GTK ya. Info GTK di tanggal 9 bulan 10 2023 guys ya. Nah, di sini masih banyak ya sekolah-sekolah itu atau data info GTK-nya guru-guru itu belum valid guys ya, karena masih penarikan data dan juga ada suatu dan lain hal ya. Nanti saya jelaskan di akhir video kenapa belum valid ya. Nah, di sini langsung saja kita cek data gurunya ya, beberapa orang. Saya berikan contohnya. Nah, di sini kita isikan usernya dan passwordnya. Ini saya rasa sudah tahu ya, user dan passwordnya didapat dari siapa dan cara pengisiannya bagaimana. Nah, lalu kita isi captcha-nya yang ini. Oke, kita klik masuk. Oh ya, mohon maaf ya, datanya akan saya blur karena ini data pribadi guru-gurunya, jadi harus di blur ya untuk pedoman YouTube juga ya. Jadi harus di blur. Nah, ini kodenya 02. Berarti belum valid guys ya. Nanti arti 02 itu Bapak Ibu boleh cek saja di Google apa artinya 02 ya. Nah, oke, kita cek update data terakhirnya tanggal 30 Agustus dan proses validasinya 19 September ya. Nah, oke, kita coba scroll ke bawah lagi. Nah, oke, mohon maaf ya, datanya akan saya blur guys ya, untuk menjaga privasi dan pedoman YouTube. Nah, oh ya, di sini ada berwarna biru, berarti itu aman guys ya. Ya, datanya NPTK, kelulusan sertifikasinya itu berwarna biru, berarti itu aman. Status kepegawaiannya juga aman. Nah, kita scroll. Nah, di sini kalau yang merah seperti ini berarti ini yang tidak aman guys ya. Yang tidak aman itu berarti beban mengajarnya ya. Beban mengajarnya di sini masih 8 jam ya. Padahal di Dapodik itu sudah 24 jam ya. Kita cek saja langsung. Nah, namanya ini. Kita klik masuk di profil guru. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, 24 jam dan tugas tambahannya sebagai wali kelas 2 jam. Untuk lebih kevalitannya lagi, kita scroll ke bawah. Jadi teman-teman itu cek mapelnya juga ya, jangan cuma jamnya. Kita cek juga mapelnya. Biasanya itu ada salah pengisian ya. Bukan bukan mapelnya dia isi, tapi mapel yang lain ya. Nah, ini kita cek. Oke, kita cek bahasa Inggris. Oke, di sini sudah 24 jam. Jadi di Dapodik itu sudah aman. Nah, di info GTK-nya itu masih terbaca 8 jam. Kenapa seperti ini? Nanti sebentar kita bahas. Oke. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Oh ya, kalau yang berwarna kuning seperti ini abaikan saja karena ini masih dalam kategori aman guys ya. Nah, ini catatan masalah. Nah, ini hanyalah informasi ya. Apabila contoh ini kita klik saja di sini ya. Cek di sini beban mengajar. Nah, akan tampil ke bagian beban mengajar. Apabila Bapak Ibu cek status kepegawaian, status kepegawaian yang ini ya, yang ini dan valid. Oke. Jadi seperti itu. Ini hanya sebuah informasi ya. Ini juga ya, format pembayaran masih berwarna kuning. Tidak jadi masalah. Di sini Bapak Ibu boleh baca deskripsinya apa. Kita cek lagi ke bawah. Nah, ini masih aman ya pendidikan formalnya. Karena ada beberapa saya kerja Dapodiknya itu masih data SMA, SD-nya itu belum terisi guys ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, tempat mengajar sekolah induknya ini ya. Oke. Kalau berwarna biru seperti ini berarti masih aman, oke. Nanti kita cari yang merah-merah, ada tidak selain beban mengajar? Oh, ya, tidak ada. Oke, aman ya. Di sini mapelnya terbaca ya. Nah, rombongan belajar, oke, terbaca. Oke, apabila ada seperti ini ya, update data BKN, kalian klik saja ya. Klik saja update data BKN-nya guys ya. Karena ini untuk menyinkronkan data Dapodik atau info GTK ke server BKN. Jadi seperti itu. Nah, oke, aman guys ya. Yang bermasalah hanya beban mengajarnya ya. Kita tunggu saja ya penarikan data selanjutnya karena di sini masih tanggal 30 Agustus ya penarikan datanya. Kita cek lagi sekali ya. Oh ya, hanya beban mengajar saja yang masih terbaca itu 8 jam. Oke, nah sekarang kita beralih ke guru lain lagi. Oke, ini kita logout dulu. Oke, kita isi captcha-nya. Oke, klik masuk. Kita scroll ke bawah.
Nah ini juga datanya ya, masih 02 dan belum valid, kita menunggu saja penarikan datanya. Dan update data terakhirnya masih sama ya, ini masih sama 30 Agustus, validasinya 19 September. Biasanya penarikan data dari pusat itu seminggu sekali ya, kalau nggak salah itu seminggu sekali, atau 3 hari sekali penarikan data dari server ke Dapodiknya ya. Nah kita scroll lagi ke bawah, apakah masih sama permasalahannya. Oke, masih sama guys ya. Permasalahannya itu beban mengajarnya di sini belum terbaca ya, padahal di Dapodiknya itu sudah 24 jam. Oke, kita cek. Nah kita cek, ini 27 jam tambah tugas tambahan guys ya. Nah di sini cek mapelnya ya, ini pendidikan Pancasila. Kita scroll lagi ke bawah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini kelas 9 ya, masih K13. Yang 78 itu sudah kurma ya. Jadi bahasanya di sini berbeda. Oke. Oke, sudah melebihi dari 24 jam guys ya. Oke, kita kembali ke info GTK-nya. Kita cek lagi siapa tahu masih ada selain beban mengajarinya ini yang berwarna merah seperti ini guys ya. Nah ini sama saja ya, catatan masalah atau sebuah informasinya. Oke, aman guys ya, tidak ada yang merah ya selain beban mengajar. Oke, sekali lagi saya tekankan, apabila ada data BKN kalian klik saja ya, tapi cukup sekali saja kliknya supaya terbaca data antara Dapodik dan juga server BKN-nya. Oke, kita scroll saja ke bawah. Ini kita sisa menunggu penarikan data selanjutnya guys ya, karena di sini masih tanggal 30 Agustus ya, penarikan data dari pusat. Oke, beban mengajarnya itu masih kosong ya, sama sekali belum terbaca sama sekali. Oke, kita logout, kita ke guru yang lain lagi. Oke, kita isi captcha-nya lagi. Oke, sudah masuk. Kita scroll ke bawah guys ya. Nah statusnya masih 02 guys ya, masih belum valid juga. Kita cek penarikan datanya, masih sama ya. Semua guru di sekolah saya itu penarikan datanya pasti sama-sama. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah ini beban mengajarnya belum terbaca guys ya. Nah di sini oh ya, sedikit informasi, apabila bapak ibu itu mempunyai guru tugas tambahan, itu pasti akan langsung terbaca ya, itu pasti akan langsung terbaca karena dia diisi pertama kali saat saat pertama kali launching Dapodik ya. Kalau bapak ibu tidak isi tugas tambahannya, maka akan ada invalid ya, jadi otomatis akan terbaca. Begitupun kepala sekolah, dia akan pasti akan diinput pertama kali guys ya, Dapodik launching. Jadi makanya di sini tugas tambahannya itu sudah terbaca, tetapi tugas mengajarnya itu belum terbaca. Nanti di akhir video kita jelaskan ya, nanti sebentar ya kita jelaskan kenapa seperti ini. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, yang kuning begini tidak masalah guys ya, bisa teman-teman abaikan saja. Nah ini guys ya, salah satu permasalahannya ya, yang merah seperti ini harus diisi. Tetapi di tahun kemarin itu biar tidak diisi, sertifikasinya bisa valid. Tetapi untuk menjaga guys ya, di tahun ini kita isikan saja guys ya datanya. Kita untuk ijazah SMA sampai SD itu bisa kita isi melalui Dapodiknya ya. Bisa juga kita isi melalui individual GTK guru tersebut ya. Tetapi di sini kita isi saja melalui Dapodik, lebih enteng guys ya, tidak perlu jaringan. Oke. Nah ini kita scroll ke bawah, siapa tahu masih ada yang merah yang lainnya. Oh ya aman, cuman itu aja ya. Jadi ini sudah muncul ya, karena ini info GTK-nya model terbaru guys ya. Maksudnya bukan model terbaru sekarang ya, tetapi dari TW kemarin sudah seperti ini ya. Oke, kita scroll lagi ya. Jadi sudah 3 ya guru yang belum valid ya di sekolah saya, karena masih menunggu penarikan data dari pusat guys ya. Walaupun di Dapodik itu sudah 24 jam gurunya ya, bahkan lebih lagi 24 jam. Jadi guys, kenapa ada
guru itu, atau di info ketikanya guru itu, ada yang masih terbaca tadi 8 jam, dan juga ada yang masih 0 jam atau tidak terbaca, dan juga ada yang hanya terbaca itu tugas tambahan saja, seperti guru yang ini ya, masih terbaca tugas tambahan saja ya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ya, pada saat kita ya, pada saat rilis dapodik baru itu, otomatis kita sebagai operator itu pasti mengerjakan rombolnya, terus tarik data siswanya ya, terus apalagi ya, memperbaiki data siswanya yang masih ganda atau NSN-nya bermasalah, atau juga siswanya di kelas 7 itu belum mencapai targetnya kita. Misalkan targetnya kita 6 rombel tetapi hanya masih 5 rombel. Nah, di situ juga kita dilema juga ya untuk mengisi data gurunya, tetapi sebenarnya bisa kita isi kelas 8 dan 9 ya, untuk beban mengajarnya. Nah, oke. Harusnya ya, yang seharusnya ya, setelah kita misalkan di sini, misalkan kita kemarin kalau tidak salah itu di bulan Juli ya, rilis dapodik baru ya. Di bulan Juli juga itu kita sebagai operator menarik semua data dan juga menginputkan data ya. Ya di bulan Juli ya kalau tidak salah. Seharusnya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah menginstal dapodik baru, terus menginput data siswa kelas 7 dan membuat rombel dan memperbaiki data siswa ya, di bulan Juli ini, misalkan di bulan Juli Bapak Ibu sudah menarik semua data kelas 7 dan juga memperbaiki datanya ya kalau ada yang salah, dan juga sudah membuat rombelnya ya, sudah membuat di sini ya, saya contohkan. Bapak Ibu sudah membuat di sini ya, membuat rombelnya, menu wali kelasnya siapa, terus di ruangannya apa ya. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi itu di bulan Juli ya, di bulan Juli misalkan satu bulan ini, misalkan bulan Juli ini, misalkan satu bulan ini targetnya Bapak Ibu itu mengisi dan menginstal ya dapodiknya sampai tarik data siswanya dan juga memperbaiki data siswanya ya di bulan Juli. Nah, di bulan Agustus itu seharusnya jadwalnya Bapak Ibu itu mengisi pembelajaran ini di sini ya. Bapak Ibu di bulan Agustus itu sudah mulai mengisi data pembelajaran guys ya. Jadi seperti itu. Kenapa saya bilang di bulan Agustus? Karena ya, kita balik lagi ke info GTK, karena di sini ya sampai sekarang pun tanggal 30 Agustus itu belum terbaca. Kenapa belum terbaca? Karena saya menginput pembelajaran guru itu di bulan September guys ya. Jadi makanya masih banyak data guru saya itu masih belum valid. Oke. Jadi apabila ini sudah di bulan September ya, di bulan September 30 September, maka data guru saya itu pasti akan sudah valid semua. Karena pada saat saya mengisi pembelajaran ini di bulan September. Jadi harusnya di sini bulan September 30 September ya, itu sudah valid. Karena masih 30 Agustus, guru-guru saya itu belum diinputkan secara keseluruhan ya jamnya, masih setengah-setengah ya, karena ada pekerjaan yang lainnya guys ya. Harap maklum ya, karena pekerjaan operator itu bukan cuma dapodik doang guys ya, dan di dapodik doang itu bukan dapodiknya doang, tapi banyak lagi yang di dalamnya ya. Oke. Nah, harusnya ini 30 September sudah valid. Ini masih 30 Agustus, itu belum valid karena seperti saya bilang tadi, saya mengisi pembelajaran guru itu di bulan September kalau tidak salah itu akhir-akhir bulan ya, kalau tidak salah saya itu saya input datanya ya. Kecuali data kepala sekolah ya, seperti saya bilang di awal tadi, data kepala sekolah itu dia akan terisi, dia akan valid secara otomatis karena pada saat rilis dapodik baru itu sudah diinputkan tugas tambahan ya, tugas tambahan kepala sekolah itu 24 jam ya. Sama juga seperti guru ini ya, karena dia sebagai kepala perpus, jadi otomatis tugas tambahan itu akan terbaca karena pada saat rilis dapodik baru dia harus diinputkan tugas tambahannya ya, misalkan wakasek kurikulum atau wakasek yang lainnya ya, itu harus pada saat rilis dapodik baru dia akan harus diisi. Kalau tidak diisi dia akan invalid. Kalau invalid kita tidak bisa akan sinkron. Jadi seperti itu. Makanya kenapa tugas tambahan itu sudah valid ya di bulan Agustus ini, penarikan di bulan Agustus ini, karena pada saat rilis dapodik baru bulan Juli itu mereka sudah terisi. Jadi seperti itu guys ya. Jadi semakin cepat Bapak isi beban mengajar gurunya, maka akan semakin cepat juga data beban mengajarnya ini akan 24 jam dan statusnya akan valid ya. Jika data yang lainnya tidak bermasalah, misalkan gurunya salah nama
ya, atau nicknya salah, itu sama saja dengan bohong, itu tidak akan valid juga. Jadi semuanya harus berwarna biru seperti ini atau berwarna kuning, jangan sampai ada berwarna merah ya. Oke. Jadi di sini juga saya ya, beberapa beberapa TW ini saya tidak mengisi ini guys ya. Saya tidak mengisi jadwal pembelajaran ya. Alhamdulillah itu masih bisa terbaca valid ya. Jadi saya tidak isi ini jadwalnya, alhamdulillah, dan masih valid ya di TW-TW kemarin. Untuk sekarang sebaiknya Bapak Ibu cobalah diisi ya jadwalnya kalau belum diisi ya. Tetapi ini saya masih uji coba juga guys ya. Apabila jadwalnya ini tidak diisi tetapi masih bisa juga valid ya, alhamdulillah guys ya, karena mengisi jadwal ini betul-betul butuh konsentrasi tinggi guys ya. Tetapi ada saya juga lihat di YouTube yang lain itu mengisinya menggunakan aplikasi ya, boleh dicoba saja, tetapi saya belum juga coba ya. Oke, apa lagi ya kita sharing. Sepertinya itu saja guys ya yang bisa saya sharing. Oke, langsung kita tutup saja. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat atau informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys.